Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, buka hati dan nalar kita. Piye kabarnya dah? Sehat kabeh yo. Kita ngobrol yang enak supaya mensikapi politik ini dengan ya ketawa ketiwi saja. Kita enjoy saja, namun tetap fokus bahwa nalar yang kita kedepankan, bahwa pikiran, hati nurani tetap kita kedepankan. Kita malam ini ngobrolin santai tentang lembaga survei ya. Saya ini beberapa kali kaget, jadi berita dari lembaga survei itu saya sampai keliru ngomong ini lembaga surprise karena bikin kaget. Jadi beberapa hari lalu ada sebuah lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya dengan meniadakan salah satu capres, yaitu Anies Baswedan. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya jadi kelihatan dia itu sebenarnya surveinya buat siapa, bukan buat siapa ya, surveinya ada kepentingan di balik surveinya, ada udang di balik gimbal. Kalau di Semarang gimbal udang itu enak sekali. Jadi survei terlihat sekali bahwa ada kepentingan di balik hasilnya tadi. Dengan meniadakan Anies Rashid Baswedan itu ibarat makan tanpa nasi, hanya bisa dilakukan sama orang-orang yang diet saja, alias yang krempeng saja. Jadi kan nggak salah kalau dulu ibu juga menyampaikan mimpinya ngimpi si krempeng, maka terus dijadikan sebagai calon presiden dan jadi. Nah, ini survei-survei yang seperti ini akan banyak nanti. Karena apa? Karena lembaga-lembaga survei ini kalau dikatakan sebagai penjahat demokrasi kok kelihatannya kejam sekali. Kalau dikatakan sebagai pecundang demokrasi kok ya kasihan. Tapi intinya sih mereka tidak demokratis, tidak mendudukkan surveinya dia bagaimana mestinya. Misalkan nih, metode yang dipakai apa, random sampling atau bagaimana. Kalau random sampling ya berarti random kan begitu, kalau nggak random berarti ada kepentingan kan begitu. Metodenya dipakai apa, hasilnya bagaimana, bisa diaudit enggak, dibuka apa enggak, terus lantas siapa yang membiayai surveinya dia. Nah itu perlu dijelaskan. Nggak bisa yang membiayai siapa, ya adalah Pak hamba Allah gitu. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi lembaga survei ini semakin kesini semakin lucu-lucu, dan saya melihat kenapa hari ini kita harus mengkritisi lembaga survei, karena semakin kesini dia itu jadi seolah-olah jadi kayak buzzer jadinya hasilnya. Akhirnya keluar aslinya itu sebagaimana mereka akan jadi seperti buzzer. Nanti lembaga survei itu, bos-bosnya lembaga survei atau think tanknya lembaga survei itu, nanti periode berikutnya misalkan yang dia dukung itu jadi ya dapatnya ya komisaris atau apa itu. Jadi yang akan sengsara adalah kita semua rakyat Indonesia. Mereka yang bisa bermain seperti itu melalui tangan-tangan, melalui kaki-kaki, melalui link-link yang mereka bisa tembus. Termasuk juga survei-survei di daerah misalkan. Ini kan pilkada serentak nanti, gubernur, wali kota, semua serentak, wali kota, bupati itu serentak 2024. Nah dengan serentaknya itu maka ya panen lah mereka gitu kan. Nggak dapat komisaris di tingkat pusat, komisaris di Perumda misalkan, ya mereka akan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi sudah macam kayak buzzer saja,
surveinya pokoknya konsultan sekaligus lembaga survei sekaligus konsultan. Dia bikin survei, oh sekian pak, sekian, kita bisa naikkan sekian nih, caranya bagaimana, caranya ini, padahal caranya ya mereka lakukan show force saja, pemberitaan ini akan sekian persen, ini kelebihannya seperti ini. Cuman emang aneh jadinya, banyak hal-hal yang hari ini saya nggak perlu menyebut lembaga surveinya mana saja, tapi teman-teman sudah tahu lah kalau yang lembaga survei ini selalu memenangkan Pak Ganjar, lembaga survei ini dan ini selalu memenangkan Pak Prabowo, ya kan? Dan selalu mereka yang lembaga survei itu selalu menomortigakan Anies dengan selisih yang cukup jauh. Sedangkan kita baca di beberapa artikel, ya kalau kayak survei yang dilakukan oleh misalkan Refli Harun, misalkan beberapa hari ini kemarin di Patul Sembiring, ya Anies leading di 80% lah. Cuman kan memang pembaca mereka, penikmat mereka adalah kebanyakan ya memang pro Anies. Nah sekarang kita cari yang netral, misalkan yang netral itu misalkan Bang Karni Ilyas, ILC, itu memenangkan Anies juga di angka 75%. Saya coba nanti cek, itu kira sekitar 70-an lebih lah, 75 kalau nggak salah. Kita mau lihat yang netral, misalkan lagi Akbar Faisal Ansor itu kan kemarin juga mengadakan survei, dan Anies itu menang di 60% lebih. Artinya apa? Bisa jadi satu putaran dia, bisa jadi satu putaran. Jika yang terjadi yang seperti ini, yang terjadi di kebalikannya, lantas apa tanggung jawab lembaga survei yang memberikan survei salah gitu, salahnya parah gitu loh, dan itu pasti berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga survei yang lain juga. Misalkan saya pernah melihat pemaparan Mas Polmak Saifullah Fatah, misalkan dia semua membagi dengan zonasi, dia kerjasama dengan misalkan Partai Kebangkitan Bangsa, dia sampaikan di 77 dapil dia lakukan survei dengan random samplingnya sekian ribu orang misalkan, jadi sampaikan itu. Dan yang terjadi itu survei untuk kepentingan internal Partai Kebangkitan Bangsa. Nah cuman survei internal tersebut ada pertanyaan yang menggelitik, sebenarnya rakyat itu yang diinginkan apa? Ternyata ada 4 hal. 70-80% mereka menginginkan harga-harga murah. 70-60% mereka menginginkan mudah dalam pekerjaan, maksudnya mudah dalam bekerja segala macam. 60-50% menginginkan Indonesia tidak banyak pengangguran, dan sisanya yang di belakang 40%an ya ini banyak kayak yang menyampaikan ya nggak ada korupsi lah, apalah yang lain itu terkait dengan hal-hal yang warga negara lebih akur lah, apa segala macam, persatuan lah, keadilan lah, itu terjadi. Dan jika survei itu benar dilakukan di 77 dapil, itu sebenarnya menggugurkan bahwa dalam tanda petik survei yang pernah dilakukan oleh lembaga survei lain yang mengatakan 70 hingga 80% warga Indonesia puas dengan pemilihan Jokowi. Artinya ada dua, survei ini disembunyikan, ada yang disembunyikan, atau orang Indonesia terlalu menerima aja, jadi ya sudahlah nanti kan juga ganti gitu loh. Nah, cuman masalahnya kan ini rakyat mulai agak gerah dengan kata cawe-cawe. Nah itu perlu kita antisipasi hal-hal yang seperti itu, jangan sampai merusak demokrasi kita. Nah di survei Polmark juga dikatakan bahwa putaran pertama Ganjar akan menang, namun di putaran kedua yang menang adalah runner up-nya. Jadi misalkan nomor 2-nya Anies, ya Anies yang akan menang, nomor 2-nya kan Prabowo yang akan menang. Intinya begitu. Itu gambaran dari Bang Saifullah Fatah melihat mereka lakukan survei di bulan-bulan
Mei lalu, dan dia katakan ya jika pemilu dilakukan saat itu, bukan dilakukan sekarang ya, tapi saat itu, saat dia lakukan survei itu. Namun jika meleset misalnya pemenang pertamanya bukan Ganjar tapi misalkan Anies, saya kok meyakini Anies langsung 1 kali putaran selesai. Tapi kalau mungkin yang menang pertama adalah Prabowo, bisa jadi Anies juga selesai. Soalnya irisan suara Anies dengan Prabowo ini besar sekali, lumayan besar sekali. Jadi ini hal-hal yang akan pasti diantisipasi. PDIP juga ketar-ketir, akan banyak berita yang mengatakan PDIP ketar-ketir akan kekalahan Ganjar. Makanya dia coba terobos Jokowi pun supaya balik lagi ke kandang-kandang, dan menurut saya juga nggak terlalu ngaruh karena lambat laun itu elektabilitas Jokowi akan turun. Nah, untuk itu saya punya kewajiban moral. Semua rakyat Indonesia ini punya kewajiban moral sebagai pemilih. Kita ini sebagai pemilih, kita punya kewajiban moral untuk mencegah hal-hal yang kita coba diarahkan kemana. Kita lakukan pilihan sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan nalar dan pikiran kita, sesuai dengan rekam jejak semua capres yang ada. Nah, kita sebagai orang yang berpikir bisa memilih dengan baik dan memilih dengan tepat. Takut saya dalam beberapa tahun ini banyak dikatakan standar IQ orang Indonesia ini turun. Maka pemilih-pemilih kita ini yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang bodoh memilih gitu. Jadi dia tidak memilih didasarkan apa-apa, asal didasarkan dengan hal-hal yang remeh-temeh. Misalkan orang Jawa memilih orang Jawa, Mas pokoknya aku milih orang Jawa. Orang Jawanya itu bagaimana. Ini kan semuanya pernah memimpin nih. Prabowo jadi menteri, Anies Rashid Baswedan jadi gubernur DKI, Ganjar Pranowo gubernur Jateng. Ini sebenarnya kita bisa tinggal banding-bandingkan saja. Banjir misalkan, Anies bisa beresin banjir di sebelah Ganjar dulu nggak pernah banjir, sekarang banjir banyak juga daerahnya kan. Misalkan bangunan apa. Jadi kalau dilihat seperti itu, Pak Prabowo misalkan urusan alutsista kayak apa, kayak urusan keamanan kayak apa, ketahanan pangan kayak apa, ya kan? Karena ketahanan pangan itu juga Menteri Pertahanan loh, jangan salah, bukan Menteri Pertanian, bukan Menteri yang lain, bukan Menteri Perdagangan juga. Jadi ketahanan pangan kaitannya ada di Menteri Pertahanan. Karena ini pertahanan negara, nggak ada makanan habis kali. Jadi ini perlu dan hari ini semua orang banyak yang mencari kondisi kita tidak stabil. Maksudnya kalau namanya manusia masih bisa mensiasati lah, tapi negara kan tidak bisa begitu. Harus benar-benar terplanning, harus benar-benar ada cadangan makanan, ada jelas. Saya mungkin kalau Anies Baswedan ya dulu untuk mengupayakan ketahanan pangan segala macam sampai dia ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah untuk kerjasama terkait dengan pengambilan beras dari daerah-daerah segala macam, dan itu menurut saya baik juga. Ya kita harus mulai jeli dalam memilih dan tetap selalu syukuri perbedaan dan biarkan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.